Soal PAS IPAS kelas 5 semester 1 Kurikulum Merdeka. Peserta didik dapat menjelaskan sifat cahaya, khususnya pantulan cahaya. Peristiwa yang menunjukkan cahaya dapat dipantulkan adalah A. Bayangan pohon di permukaan danau. B. Pensil tanpa patah dalam gelas berisi air. C. Terbentuknya pelangi setelah hujan. D. Warna hitam pada permukaan jalan di siang hari. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat menyebutkan alasan mengapa bunyi tidak dapat terdengar di luar angkasa. Bunyi tidak dapat terdengar di luar angkasa karena A. Bunyi merambat terlalu lambat. B. Tidak ada medium untuk merambat. C. Frekuensi bunyi terlalu tinggi. D. Bunyi terhalang oleh udara. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi bagian mata yang mengatur jumlah cahaya yang masuk. Bagian mata yang berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk adalah A. Retina, B. Iris, C. Kornea, D. Lensa. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat membedakan jenis tulang berdasarkan fungsi pendengaran. Perhatikan nama-nama tulang berikut. 1. Tulang belikat. 2. Tulang sanggurdi. 3. Tulang panggul. 4. Tulang martil. Yang termasuk tulang pendengaran adalah A. 1 dan 3. B. 2 dan 4. C. 1, 2, dan 3. D. 2, 3, dan 4. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat menjelaskan peran tumbuhan dalam rantai makanan. Dalam rantai makanan, tumbuhan memiliki peran sebagai A. Konsumen tingkat pertama. B. Konsumen tingkat kedua. C. Pengurai. D. Produsen. Jawabannya yang D. Peserta didik dapat menentukan peran jamur dalam ekosistem. Jamur memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai A. Konsumen primer. B. Produsen utama. C. Pengurai bahan organik. D. Parasit tumbuhan.
Jawabannya yang C. Peserta didik dapat mengidentifikasi konsumen sekunder dalam rantai makanan. Perhatikan rantai makanan berikut. Rumput dimakan kelinci, dimakan serigala, dimakan burung hering. Yang berperan sebagai konsumen sekunder adalah A. Rumput, B. Kelinci, C. Serigala, D. Burung hering. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat menjelaskan perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contoh energi listrik diubah menjadi energi gerak adalah A. Blender, B. Lampu pijar, C. Kipas angin, D. Senter. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat menentukan lapisan atmosfer yang melindungi dari sinar ultraviolet. Bagian atmosfer yang melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet adalah A. Troposfer, B. Stratosfer, C. Mesosfer, D. Termosfer. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat menjelaskan proses infiltrasi dalam siklus air. Ketika air hujan meresap ke dalam tanah, peristiwa ini disebut A. Kondensasi, B. Infiltrasi, C. Presipitasi, D. Evaporasi. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengidentifikasi proses pembiasan dan penguraian cahaya dalam fenomena pelangi. Terjadinya pelangi setelah hujan adalah contoh dari cahaya yang A. Dipantulkan, B. Dibiaskan, C. Diuraikan, D. Diteruskan. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat mengenali sifat magnet. Magnet memiliki sifat berikut, kecuali A. Menarik benda logam tertentu, B. Kutub senama saling tarik-menarik, C. Memiliki dua kutub, D. Menimbulkan gaya tolak-menolak. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat menentukan perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Energi listrik pada baterai senter diubah menjadi energi
A. Cahaya. B. Panas. C. Gerak. D. Kimia. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat mengidentifikasi benda yang dapat ditarik oleh magnet. Yang termasuk benda yang dapat ditarik magnet adalah A. Emas dan kaca. B. Seng dan plastik. C. Besi dan baja. D. Aluminium dan kayu. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat menyebutkan sumber energi panel surya. Panel surya memanfaatkan energi dari A. Angin. B. Matahari. C. Air. D. Panas bumi. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat menyebutkan sumber energi panel surya. Bagian lapisan bumi yang berbentuk cair adalah A. Kerak bumi. B. Mantel bumi. C. Inti luar. D. Inti dalam. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat mengidentifikasi sumber energi tidak terbarukan. Berikut ini yang termasuk sumber energi tidak terbarukan adalah A. Angin. B. Matahari. C. Minyak bumi. D. Air. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat menjelaskan proses evaporasi dalam siklus air. Proses penguapan air dari permukaan laut disebut A. Infiltrasi. B. Evaporasi. C. Kondensasi. D. Presipitasi. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengidentifikasi penyebab terjadinya gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena A. Perubahan iklim. B. Pergeseran lempeng bumi. C. Curah hujan tinggi. D. Pemanasan global. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat menjelaskan pemanfaatan energi panas bumi untuk pembangkit listrik.
Contoh energi panas bumi dimanfaatkan adalah A. Panel surya menghasilkan listrik. B. Uap panas menghasilkan energi listrik. C. Turbin angin menghasilkan energi listrik. D. Air terjun menghasilkan energi gerak. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat menjelaskan gaya tarik magnet. Gaya tarik yang dihasilkan oleh magnet disebut A. Gaya gesek. B. Gaya magnet. C. Gaya gravitasi. D. Gaya sentrifugal. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat menentukan alasan tumbuhan hijau disebut sebagai produsen. Tumbuhan hijau berperan sebagai produsen dalam rantai makanan karena A. Memakan serangga kecil. B. Menghasilkan makanan sendiri. C. Menyerap sinar matahari. D. Menjadi tempat tinggal hewan. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat menjelaskan proses evaporasi dalam siklus air. Dalam siklus air, proses perubahan air menjadi uap disebut A. Kondensasi. B. Evaporasi. C. Infiltrasi. D. Presipitasi. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengidentifikasi dampak perubahan suhu bumi. Perubahan suhu bumi yang tidak merata mengakibatkan A. Perubahan musim. B. Angin ribut. C. Gunung meletus. D. Badai tropis. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat menjelaskan manfaat teknologi mobil listrik dalam mengurangi polusi. Teknologi seperti mobil listrik membantu mengurangi A. Polusi udara. B. Penggunaan air. C. Pemanasan global. D. Kecepatan kendaraan. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat menentukan istilah untuk pemantulan bunyi yang terdengar kembali. Pemantulan bunyi yang terdengar kembali disebut A. Gaung. B. Gema. C. Resonansi. D. Vibrasi.
Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengidentifikasi contoh peristiwa kondensasi. Berikut yang merupakan contoh peristiwa kondensasi adalah A. Kaca berembun di pagi hari. B. Kabut di pegunungan. C. Air sungai menguap. D. Hujan deras di sore hari. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat mengidentifikasi konsumen sekunder dalam ekosistem. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen sekunder adalah A. Rumput. B. Burung pipit. C. Tikus. D. Ular. Jawabannya yang D. Peserta didik dapat menjelaskan dampak positif gunung meletus. Salah satu dampak positif dari gunung meletus adalah A. Menghancurkan lingkungan. B. Menyuburkan tanah. C. Mengurangi polusi udara. D. Mempercepat aliran sungai. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat menyebutkan sifat bunyi yang benar. Di bawah ini yang bukan merupakan sifat bunyi adalah A. Merambat melalui medium. B. Tidak bisa dipantulkan. C. Dapat dibiaskan. D. Dapat menghasilkan gema. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengidentifikasi upaya menjaga keseimbangan ekosistem. Salah satu upaya manusia menjaga keseimbangan ekosistem adalah A. Memburu hewan liar. B. Menebang pohon sembarangan. C. Reboisasi hutan. D. Menambah area tambang. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat menentukan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Sumber energi alternatif yang ramah lingkungan adalah A. Minyak bumi. B. Batu bara. C. Energi angin. D. Gas alam. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat mengidentifikasi alat yang menggunakan arus listrik searah DC. Alat yang menggunakan arus listrik searah DC adalah A. Kipas angin. B. Remote TV. C. Kompor listrik.
D. Blender. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat menjelaskan perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya terjadi pada A. Lampu, B. Radio, C. Mixer, D. Setrika. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat menentukan lapisan atmosfer yang sering dilewati pesawat terbang. Lapisan atmosfer yang sering dilewati pesawat terbang adalah A. Troposfer, B. Stratosfer, C. Mesosfer, D. Termosfer. Jawabannya yang A. Peserta didik menjelaskan interaksi kutub senama pada magnet. Ketika kutub senama dua magnet didekatkan, maka akan A. Tarik-menarik, B. Tolak-menolak, C. Menempel erat, D. Berputar. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat menentukan upaya mengurangi polusi udara. Salah satu upaya mengurangi polusi udara adalah A. Memakai transportasi umum, B. Membakar sampah sembarangan, C. Menebang pohon, D. Menggunakan bahan bakar fosil. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat mengidentifikasi teknologi modern dalam bidang energi. Di bawah ini yang termasuk teknologi modern dalam bidang energi adalah A. Kincir angin, B. Obor, C. Lampu minyak, D. Tungku kayu. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat menjelaskan medium perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui A. Ruang hampa, B. Medium cair, C. Gelombang elektromagnetik, D. Ruang vakum. Jawabannya yang B. Peserta didik mengidentifikasi bagian tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan nutrisi. .
Bagian tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan nutrisi adalah A. Daun, B. Akar, C. Batang, D. Bunga. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat menentukan contoh energi terbarukan. Salah satu contoh energi terbarukan adalah A. Matahari, B. Minyak bumi, C. Gas alam, D. Batu bara. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat menyebutkan sumber energi yang diperlukan dalam fotosintesis. Proses fotosintesis memerlukan energi dari A. Air, B. Sinar matahari, C. Oksigen, D. Akar. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat menjelaskan proses presipitasi dalam siklus air. Dalam siklus air, presipitasi berupa A. Air hujan, B. Embun, C. Uap air, D. Es. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat mengidentifikasi dampak gunung berapi aktif yang bukan termasuk positif. Gunung berapi aktif dapat memberikan dampak berikut, kecuali A. Menyuburkan tanah, B. Membentuk gunung baru, C. Membantu pemanasan global, D. Merusak lingkungan sekitar. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat menjelaskan proses pembentukan awan dalam siklus air. Proses pembentukan awan terjadi karena A. Air laut membeku, B. Uap air menguap, C. Uap air menjadi cair, D. Udara menjadi dingin. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat mengidentifikasi sifat cahaya yang tidak benar. Berikut yang tidak termasuk ke dalam sifat cahaya adalah A. Merambat lurus, B. Dapat dibiaskan, C. Tidak dapat dipantulkan, D. Dapat diuraikan. Jawabannya yang C.
Peserta didik dapat menjelaskan dampak penebangan pohon terhadap ekosistem. Jika pohon di hutan banyak yang ditebang, maka A. Populasi hewan meningkat. B. Udara menjadi lebih bersih. C. Ekosistem menjadi tidak seimbang. D. Banjir akan berkurang. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat menentukan alat yang mengubah energi angin menjadi listrik. Alat yang digunakan untuk mengubah energi angin menjadi listrik adalah A. Kincir angin, B. Generator, C. Dinamo, D. Transformator. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat menjelaskan proses perubahan uap air menjadi butiran es. Uap air di atmosfer berubah menjadi butiran es di udara dingin. Hal ini disebut A. Evaporasi, B. Sublimasi, C. Kondensasi, D. Presipitasi. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengidentifikasi sumber energi utama bagi kehidupan di bumi. Sumber energi utama bagi kehidupan di bumi adalah A. Minyak bumi, B. Batu bara, C. Matahari, D. Panas bumi. Jawabannya yang C. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.